Selamat datang di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA di Puskesmas. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di Puskesmas. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 4. Menghindari kerumunan masih akan diterapkan secara penuh di tahun 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA di Puskesmas diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Puskesmas secara terbatas masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan 3. Mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di Puskesmas harus disiapkan sebaik mungkin, walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi Puskesmas. Lokasi Puskesmas tentunya yang telah siap menerima PKPA calon apoteker. Tujuan PKPA Puskesmas. 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Kedua, membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Ketiga, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di Puskesmas. Keempat, memberi gambaran nyata tentang permasalahan, problem solving, praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Keempat, mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Keenam, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek di Puskesmas. Manfaat PKPA di Puskesmas. Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Ketiga, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Puskesmas. Dan yang keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri atau self-confidence untuk menjadi apoteker yang profesional di Puskesmas. Kompetensi yang diharapkan dari PKPA di Puskesmas. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan IPSTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di Puskesmas. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima adalah mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Materi PKPA Puskesmas, yang pertama adalah organisasi Puskesmas. Harus diketahui struktur organisasi yang ada di Puskesmas. Kedua, pengelolaan perbekalan farmasi di Puskesmas. Ketiga,
Peran fungsional apoteker di puskesmas. Keempat, pelayanan informasi obat dan konseling di puskesmas. Kelima, berkaitan dengan farmakoekonomi. Keenam, pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap. Ketujuh, edukasi. Edukasi kepada masyarakat sekitar melalui penyuluhan dan poster-poster. Evaluation criteria PKPA di puskesmas. Pertama, field knowledge, 2 professional skill, 3 communication skill, 4 teamwork skill, 5 self-development, 6 representational skill, 7 devotion to work, 8 disiplin, dan yang 9 attendance at work. Penilaian PKPA puskesmas. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. 2. Penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50%, dan nilai ujian komprehensif bobotnya 50%. Persiapan PKPA di puskesmas. PKPA di puskesmas merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA puskesmas yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di puskesmas sebagai apoteker yang profesional.